yang mudah-mudahan kita sama-sama dimuliakan Allah. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita rahmat dan karunia-Nya, yang telah memberikan kepada kita nikmat yang sangat banyak. Selanjutnya salawat dan salam terus kita sanjungkan kepada junjungan tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau yang hidup bagaikan bahtera keselamatan, lambang petunjuk ke jalan yang lurus. Kita juga mohonkan curahan rahmat yang diberikan kepada para sahabat Rasulullah. Kita juga mohonkan curahan rahmat yang diberikan kepada para imam mazhab, para muqallidin, para hufaz, para mufassirin, para fuqaha, para muhaddisin, para sufiyin, para tabi'in, tabi'in, para wali pemimpin umat, juga kepada guru-guru kita yang mengajarkan kebaikan kepada kita. Kita juga mohonkan curahan rahmat yang diberikan khususnya kepada kedua orang tua kita, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggalkan dunia yang fana ini. Kita juga mohonkan curahan rahmat yang diberikan kepada orang-orang yang melakukan amal kebajikan. Dan mudah-mudahan kita pada subuh hari ini termasuk dalam kategori orang-orang yang melakukan amal kebajikan, sehingga kita juga akan mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kembali kita berkumpul di majelis kita ini, di masjid ini, dalam rangka untuk bersama-sama kita belajar, bersama-sama kita memperdalam pengetahuan agama, bersama-sama kita mengulang-ulang pelajaran-pelajaran yang mungkin dahulunya pernah kita pelajari, dalam rangka untuk memantapkan akidah, keimanan, keislaman, dan keihsanan kita. Pada pertemuan yang telah lalu kita mempelajari rukun Islam secara global. Islam adalah tunduk dan patuh terhadap apa-apa yang dibawa oleh baginda Rasulullah, yang mana rukun-rukunnya telah kita ketahui bersama. Yang pertama mengucapkan dua kalimat syahadat, yang kedua mendirikan sholat, yang ketiga berpuasa di bulan Ramadan, yang keempat menunaikan zakat, yang kelima haji bagi yang sanggup mengadakan perjalanan ke sana. Ulama sepakat sebahagian besar mengatakan apabila rukun Islam yang pertama dan yang kedua itu ditunaikan, maka sudah mencukupi untuk menunjukkan keislaman seseorang. Yang pertama mengucapkan dua kalimat syahadat, yang kedua adalah mendirikan sholat. Terus yang puasa, zakat, dan haji, kenapa? Zakat, haji, dan puasa itu ada syarat. Syaratnya sanggup berpuasa. Bagi mereka yang tidak sanggup berpuasa karena ada udzur syar'i, alasan yang sesuai dengan syariat, maka dia diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Kalau sakit-sakitnya yang akan sembuh, maka dia cukup mengqadha saja. Bagi mereka yang sakitnya berhubungan dengan pencernaan, apabila berpuasa tambah lemah fisiknya, maka dia cukup membayar fidyah saja. Begitu juga dengan orang yang sudah tua, yang tidak memungkinkan dia untuk berpuasa, itu cukup bayar fidyah saja. Adapun perempuan yang hamil menyusui, bagi mereka yang hamil menyusui itu ada 3 pendapat ulama. Yang pertama pendapatnya Imam Abu Hanifah, perempuan yang menyusui, melahirkan itu atau hamil itu diperbolehkan untuk tidak puasa di bulan Ramadan, cukup mengqadha saja.
Sedangkan pendapat Ibnu Abbas dan Ibnu Umar, bagi perempuan yang tidak bisa berpuasa di bulan Ramadan karena hamil, melahirkan atau menyusui, itu mereka boleh tidak berpuasa di bulan Ramadan, cukup bayar fidyah saja. Jadi ada dasar hukumnya masing-masing. Yang ketiga, pendapatnya Imam Asy-Syafi'i, bagi mereka yang tidak bisa berpuasa karena melahirkan, hamil atau menyusui, mereka boleh tidak berpuasa kalau mereka hanya khawatir terhadap dirinya saja. Itu cukup mengqadha saja, boleh tidak puasa dan mengqadha saja. Sedangkan bagi mereka yang khawatir terhadap janin yang ia kandung, bayi yang ia susui, maka dia harus mengqadha dan membayar fidyah. Nah, silahkan berbeda pendapat. Kalau jamaah sekalian bertanya kepada saya ikut pendapat Imam Abu Hanifah. Makanya istri saya suruh mengqadha saja. Mulai dari dia SMA, katanya dia pernah tidak puasa, kuliah pernah tidak puasa dan belum diganti. Kemudian ketika hamil menyusui ada kehilangan puasa, belum diganti. Saya bilang qadha aja. Mengqadhanya kapan? Ketika di bulan Syawal boleh berpuasa, niatnya mengqadha saja sampai lunas, atau selisih Kamis niatnya mengqadha, niatnya hanya mengqadha saja, atau puasa Asyura atau puasa Arafah niatnya mengqadha saja, atau puasa Ayyamul Bid niatnya mengqadha saja. Sampai kapan? Sampai yakin sudah lunas. Kalau seandainya dia pernah berhalangan puasa 7 hari dalam sebulan itu setiap tahun, umpamanya dicari dari umur 20 umpamanya, maka sampai sekarang umpamanya umurnya itu sampai dia mengqadha itu umurnya 30, maka 10 tahun itu 70 hari. 70 hari ditambah dengan ketika hamil menyusui tidak puasa, tambah lalu dikotorin itu Senin Kamis. Nah, kalau sebulan Senin Kamis kan 8 hari sudah, setahun itu lunas sudah. Ya minimal 2-3 tahun kalau seandainya rutin, dan kalau bolong-bolong bisa bertahun-tahun. Wajib mengqadha saja. Sedangkan saya punya guru, kata beliau cukup bayar fidyah saja. Nah, bagi mereka yang mengikuti Imam Asy-Syafi'i, maka kalau dia khawatir terhadap dirinya saja, aku kalau puasa lemah, itu cukup mengqadha saja. Kalau aku khawatir dengan janinku, aku khawatir dengan bayiku, maka dia harus mengqadha dan membayar fidyah. Silakan barang-barang. Kemudian zakat bagi mereka yang memiliki harta sampai sabisok, sampai sahur. Bagi mereka yang tidak memiliki harta, tidak ada kewajiban untuk mengeluarkan zakat, atau memiliki harta tapi tidak sampai sabisok, maka tidak ada kewajiban. Nisab itu berapa? Nisab itu batas minimal wajib mengeluarkan zakat setara dengan 85 gram emas, sekitar itulah. Ulama beda-beda. Cuma masyhurnya 85 gram emas. Silahkan. Kalau seandainya emas sekarang 2 juta, maka 85 gram emas itu 170 juta. Artinya kalau dia memiliki harta 100 juta, belum wajib zakat. Dia hanya diperbolehkan bersedekah, berbagi saja. Tidak ada kewajiban zakat. Kalau belum sampai setahun, tidak wajib juga zakat. Nah, pendapatnya Imam Malik harus sampai setahun. Kalau tidak sampai setahun, sudah apa saja. Nah, pendapatnya Imam Syafi'i ada istilah tahfidz takdim, keringanan untuk memajukan. Jadi saya menjual tanah 10 miliar di Januari, sementara puasa bulan Maret. Seharusnya saya keluarkan zakat itu Januari tahun berikutnya. Cuma karena mengambil keberkahan Ramadan, menurut pendapat Imam Syafi'i boleh dimajukan di bulan Maret tadi, keluarkan 10 miliar yang bawahnya 2,5%. 10 miliar itu 250 juta.
Wah, kan zakatnya harus mewujudkan dibagi di bulan Ramadan boleh. Saya dalam hal zakat ikut pendapat ini. Pendapatnya Imam Asy-Syafi'i boleh dimajukan. Tapi silahkan berbeda pendapat. Kalau Imam Asy-Syafi'i harus sampai setahun. Begitu juga zakat fitrah harus sampai akhir Ramadan, tenggelam matahari di akhir Ramadan. Kalau pendapat Imam Asy-Syafi'i boleh dimajukan sejak awal Ramadan zakat fitrah. Makanya bagi mereka yang meninggal sebelum matahari tenggelam di akhir Ramadan itu tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah. Dirinya sendiri kalau sudah meninggal atau orang yang menanggungnya, anaknya kan, kakaknya kan, orang tuanya kan, tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah. Cuma menurut pendapat Imam Syafi'i diperbolehkan. Nah, saya ikut pendapat ini keluarkan zakatnya bagi mereka yang sudah meninggal sebelum matahari terbenam. Kalau sesudah matahari terbenam dia meninggal, maka wajib dikeluarkan zakat fitrahnya hari terakhir Ramadan, umpamanya besok Kamis Lebaran. Nah, berarti meninggalnya habis maghrib. Jadi kalau meninggalnya sebelum maghrib tidak wajib dikeluarkan zakat. Begitu juga kalau ada bayi yang lahir. Bayi yang lahirnya setelah maghrib tidak wajib dikeluarkan zakatnya, karena dia tidak menemui akhir Ramadan, dia menemui awal Syawal. Atau kalau dia lahir sebelum maghrib, maka tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Kalau dia meninggal sebelum maghrib, lahir meninggal tidak wajib. Tapi kalau lahir ketemu ajal maghrib, wajib itu dikeluarkan zakatnya. Kalau lahir tengah malam, besok Idul Fitri, maka tidak wajib dikeluarkan zakatnya, karena dia tidak bertemu dengan akhir Ramadan. Dia harus bertemu dengan matahari tenggelam di akhir Ramadan. Haji bagi yang sanggup, bagi yang tidak sanggup gugur kewajiban haji. Jadi maka yang pertama dengan yang kedua ini wajib mencukupi. Setelah dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, mendirikan salat, maka dia mencukupi untuk dikatakan sebagai seorang yang muslim, orang yang beragama Islam. Yang pertama mengucapkan 2 kalimat syahadat pada pertemuan yang telah lalu sampai di sini. 2 kalimat syahadat ini adalah 2 kalimat persaksian. Yang pertama persaksian akan ketuhanan Allah, syahadat tauhid, asyhadu an la ilaha illallah, saya bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Allah. Yang kedua disebut dengan syahadat Rasul, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bahwasanya saya bersaksi Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Ulama berbeda pendapat apakah anak yang lahir dari orang tua yang muslimah itu wajib atau tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ada yang mengatakan tidak wajib karena orang tuanya muslim dan muslimah, cuma dia wajib belajar hal-hal yang berhubungan dengan 2 kalimat syahadat. Ini yang pertama. Yang kedua mengatakan wajib kalau dia sudah balik dan berakal, wajib mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, untuk bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat itu, maka dia harus belajar hal-hal yang berhubungan dengan 2 kalimat syahadat. Di sini ada di dalam kitab ini disebutkan syarat-syarat sahnya 2 kalimat syahadat itu ada 4 dalam kitab ini. Yang pertama diketahui, yang kedua diikrarkan atau dilafazkan, yang ketiga ditasbihkan, dimantapkan di dalam hati, yang keempat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama diketahui, ada 4. 1 diketahui tulisannya, 2 diketahui bacaannya, 3 diketahui artinya,
Empat diketahui maksudnya. Jadi ada empat diketahui. Yang pertama diketahui tulisannya, baik bahasa Arab atau bahasa Latin. Yang pentingnya mengetahui tulisannya. Kalau bisa bahasa Arab alhamdulillah, kalau tidak bisa bahasa Arab, bahasa Latin. Walaupun ada ulama yang fanatik ekstrim, tidak boleh, haram membaca bahasa Arab dengan bahasa Latin, haram. Kenapa mereka mengatakan haram? Karena bahasa Arab itu tidak bisa dilatihkan, tidak bisa. Nah, walaupun yang ada beredar Yasin Latin, Quran Latin, situ tulisan Latinnya, nah itu sekedar untuk memudahkan saja bagi para pembaca yang ingin belajar membaca Al-Quran. Karena bahasa Arab itu banyak sekali rumit. Kenapa banyak sekali kerumitannya? Karena salah huruf aja lain sudah artinya, salah huruf aja lain artinya. Maka harus bahasa Arab. Ada ulama, kalau saya fleksibel aja, saya bebas saja. Kalau memang tidak bisa baca Arabnya, baca Latinnya, aman aja kalau saya. Yang penting kalau membaca Quran wajib belajar. Belajarnya itu wajib kifayah. Belajar membaca Al-Quran itu sesuai dengan ilmu tajwid, fardu kifayah. Membaca Al-Quran sesuai dengan ilmu tajwid, fardu ain. Membaca Al-Quran sesuai dengan ilmu tajwid, fardu ain. Kalau belajar membaca Al-Quran, belajar ilmu tajwid, fardu kifayah. Jadi kalau sudah ada yang bisa cukup aja, tapi membacanya harus sesuai dengan ilmu tajwid, walaupun dia tidak mengetahui hukumnya, tapi bacaannya sesuai, makhrajnya sesuai dengan ilmu tajwid. Seperti Zaid itu Z, kalau Lal itu D Z, kalau sholat zuhur itu Z H. Nah, cuma yang masyhur di masyarakat zuhur itu D dengan H, duhur. Kalau D dengan H itu bo, kalau zo itu Z dengan H, zo. Beda bo dengan zo, wudu. Nah, cuma do itu ditulis D dengan L, wudlu. Nah, kan kalau saya menulisnya D dengan H, wudu. Itu perbedaan, sehingga terjadi perbedaan. Jadi lain hurufnya, lain artinya. Itu bahasa Arab. Diketahui tulisannya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua diketahui bacaannya. Bacaannya diketahui. Berarti bacaannya itu harus sesuai dengan tulisannya. Bacaannya harus sesuai dengan tulisannya. Ya, ada juga orang yang membaca tidak sesuai dengan tulisannya. Contoh, minta maaf pada sama. Jadi kita belajar 2 kalimat syahadat. Contoh, karena 2 kalimat syahadat ini rukun dalam ibadah sholat. Ketika membaca tasahud akhir, tasahud awal sunnah, tasahud akhir rukun. Nah, itu harus pas itu. Dia rukun di dalam bacaan sembahyang. Contoh asadu. Nah, asadu itu bukan saya bersaksi, alif sin dal. Itu kalau bahasa Indonesianya singa. Asadu Allah, asadu itu singa. Jadi bahasa Arab itu lain arti, lain hurufnya, lain arti. Asadu singa. Asadu itu singa. Asadullah, singanya Allah.
Umar bin Khattab itu Asadullah, singanya Allah. Ali bin Abi Thalib itu Syekhullah. Nah kalau di Indonesia kan SY, Syekhullah SY, masyarakat musyawarah SY, bukan Syekhullah, bukan S, bukan Sin, Syekhullah. Syekhullah itu Sin, bukan SY, Sin. Saya ulangi, Syekhullah itu Sin, bukan SY. Kalau SY, Syekhullah bukan pedang artinya. S, Sin, Syekhullah, Sin. Kalau matahari Syamsul, pakai SY, Syamsul. Ya kan? Kalau ada nama Sofian, itu Sofian. Kalau dulu menulis Sof itu SH. Cuma di masyarakat kita kadang-kadang saya minta maaf kalau nama, minta maaf, minta ampun, jangan siapa Sofian, tulisannya SY. Kalau SY itu sintetik 3. Kalau Sof, SH, Sof. Nah, tapi silahkan beda penulisan itu sama dengan minta maaf kalau nama Ahmad. Itu Ahmad itu H kecil. Cuma orang Bahari di Samarinda, di Jawa itu kalau penulis Ahmad itu pakai C dengan H, Ahmad. Jadi khoknya Abdul Khair, betul. Kalau Ahmad pakai H. Nah kalau pakai H besar bagaimana tulisannya? H, kan? Khok, beda. Itu gambarannya seperti itu. Jadi di sini harus mengucapkan sesuai dengan tulisannya. Sin titik 3. Asyhadu alla ilaha illallah. Karena boleh pakai H. Asyhadu, karena boleh. Lain artinya. Asadu salah. Asyhadu salah. Asyhadu, asadu salah juga, asyhadu, atau satu salah juga, satu. Orang baca ayat-ayat tahiyatu barakatuh salawatu thayyibatu lillahi assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Sadu Allah itu satu itu berarti dengan ribet orang baca yang tiga kita sadu Allah. Satu berarti itu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi masalah Muhammad itu H besar. Asyhadu salah. Anna Muhammadar salah juga. Muhammadar itu H. Jadi hari masing-masing kita perlu belajar tinggal introspeksi diri sendiri aja. Latihannya masing-masing aja. Jadi harus hak Muhammad. Apalagi yang berhafsiah ada kasidah yang Ahmad ya Habibi, Ahmad ya Habibi, Ahmad ya Habibi. Ya Habibi salam alaika. Pakai H. Ya Habibi salah semua. Tapi kalau dia qasidah salah tidak apa-apa. Qasidah salah huruf tidak apa-apa. Tapi kalau ayat Quran harus pas. Kalau syahadat harus pas. Tapi kalau dia kasidah, nyanyian itu kada apa-apa, biar salah. Ya kan, kada apa-apa, salah. Asal jangan syahadat. Asal jangan takbir. Kalau takbir contoh ada lagu takbir. Allahu Akbar. Itu tasbih itu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu tasbih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu
Akbar. Nah, itu betul. Kalau yang salah Allahu Akbar, Allahu Akbar tasbih ini. Lain artinya kalau tasbih. Nah itu sama orang bukan minta maaf, minta ampun orang yang tahlilan ya. La ilaha illallah betul. La ilaha illallah betul. Yang salah itu la ilaha illallah, la ilaha. Nah betul tasbih. Jadi salah membaca lain artinya itu ada boleh kalau itu tasbih, tasbih, tahmid, takbir, tahlil, haulah itu harus pas. Karena kalau lain hurufnya ada artinya. Maka nyari lagi la ilaha illallah betul, la ilaha illallah betul, la ilaha. Nah boleh kalau dua hak bersambung. Tapi kalau la ilaha illallah betul, la ilaha illallah betul, la ilaha illallah, la ilaha illallah betul, la ilaha betul, la ilaha wakaf dobelnya, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah bukan la ilaha illallah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah. Sana lebih lagi sehingga subhanallah dalam semua subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, atau subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Mereka demikian. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ini ada pengecualian, kecuali bagi mereka yang baru masuk Islam. Mengucapkan dua kalimat syahadat itu pasti salah, itu tidak. Asalnya non muslim asalnya. Jadi yang membimbing, ustaz yang membimbing itu sekedar aja asyhadu an la ilaha illallah. Itu karena asal usulnya. Kenapa? Itu sah sudah syahadatnya. Dan dia wajib belajar, habis itu wajib dia belajar. Yang penting kita tidak mengucapkan, apalagi diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Jadi kalau dia mengucapkan salah bagi para mu'alaf, kalau kita lepaskan ada tuntung-tuntung sampai asar. Pengislamannya habis zuhur. Kebetulan yang mengislam tadi guru ngaji. Ya, asyhadu jika yang mu'alaf tadi asadu salah, asadu salah. Oh, itu sampai asar yang bisa burikan orang yang menunggu itu. Yang penting asal katanya cukup aja sudah, yang penting yang paham. Nah itu mencukupi sudah, itu darurat. Tapi dia wajib belajar. Ini kan sekedar apa namanya itu, supaya ada suratnya, tanda tangannya, bahasanya itu normalisasi, supaya lupa namanya saya itu sesuai prosedur aja ya sudah, apa namanya ya. Nah, kalau makin tinggi makin jauh ya, makin lu belajar makin jauh. Jadi kalau lu tinggalkan data, kalau datanya pas ceramah ke depan Pak, yang jadi masalah datanya pas sholat israf, itu masalah itu. Jadi makmum tingginya sekali datangnya. Makin kita kejar makin bukan. Simbolis, secara simbolis saja, ya kan? Secara simbolis saja, ya sudah cukup sudah tanda tangan, ya kan? Yang mengislamkan, yang masuk Islam, saksi sudah cukup sudah itu. Dia wajib belajar. Yang ketiga harus mengetahui artinya. Saya bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan saya bersaksi bahwasanya
Nabi Muhammad itu utusan Allah, itu cukup sudah. Nah, yang kalau sudah masuk maksudnya yang keempat, harus mengetahui maksudnya itu dia mengetahui bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan, yang ada hanya Allah saja. Maka maksudnya itu jangan menjadikan selain daripada Allah itu Tuhan. Jangan menjadikan selain daripada Allah itu Tuhan. Kalau dia masuk ke dalam pelajaran hakikat atau makrifat, saya bersaksi bahwa saya tidak ada Tuhan selain Allah. Di mana menyaksikannya? Nah, itu kan begitu kan? Di mana menyaksikan? Berani-beraninya ngomong saya bersaksi. Bersaksi itu kan melihat. Saya bersaksi. Contoh, terjadi tabrakan. Kebetulan saya ini di depan lampu merah. Lampu bukan lampu merah. Lampu merah, kuning, hijau. Lampu traffic light kan. Terjadi tabrakan. Satu meninggal, satu masih hidup. Ternyata ada yang melihat terekam CCTV saya di depan itu pakai sepeda motor. Pas ditanya seorang tempatnya, nama saya, rumahnya dijadikan saksi. Lalu di pengadilan saya bersaksi. Di sini Quran, saya bersaksi, saya akan mengatakan yang sebenarnya yang saya lihat. Nah, itu berarti saya menyaksikan di hadapan saya bahwasanya kejadian tabrakan seperti ini dalam sebagai saya sebut sebagai yang menyaksikan, yang salah itu yang ini. Itu bersaksi, menyaksikan. Kenapa yang salah yang ini? Yang ini menabrak traffic light lampu merah. Dia harusnya berhenti, tapi dia tetap jalan. Nah, yang ini sudah hijau. Nah, terjadi kecelakaan. Maka menurut pendapat saya, yang menabrak ini salah. Nah, perkataan saya itu bisa dijadikan barang bukti, saksi. Berbeda dengan saya tidak ada di tempat. Kawal menabrak, kawal ulur, kawal saya menabrak, meninggal, yang menabrak, lalu mencari saksi, lalu saya dipanggil, misalnya menjadi saksi, mengatakan bahwa saya ini tidak salah. Lalu saya disumpah pengadilan, ditanya oleh pengadilan, saudara Rumainur, apakah saudara ketika terjadi kecelakaan tersebut Anda berada di tempat? Ya, saya berada di tempat. Saya tidak berada di tempat. Menurut saudara Rumainur, maka siapakah di antara yang tabrakan ini yang salah? Menurut pendapat saya yang meninggal itu yang salah. Itu namanya persaksian yang palsu. Tidak ada hadir di lapangan mengatakan kebohongan. Untuk membela situasi ini lagi, saudara sama yang menabraknya ada hubungan apa? Tidak ada hubungan apa-apa. Bukan teman saya tidak kenal. Itu bertambah-tambah kebohongannya. Saksi yang seperti itu persaksian yang palsu, tanggung jawab sampai ke negeri akhirat. Rugi banget ya, hanya untuk membela awal aja. Lalu kita berbohong, rugi ya, terus terang aja, rugi. Membela. Nah, ini persaksian yang palsu, tidak melihat, tidak menyaksikan, lalu pada menyaksikan. Nah, sama ini, asyhadu, saya menyaksikan. Allah ilaha illallah, bahwasanya tidak ada Tuhan selain daripada Allah. Saya menjadi saksi. Kira-kira kita harus melihat Allah lah kira-kira. Pak, saya bersaksi tidak ada Tuhan, dan ada ulama yang mengatakan harus menyaksikan. Kalau dia tidak menyaksikan berarti syahadatnya syahadat palsu. Nah, ini saya tidak ikut ke situ. Cukup kita bersaksi bahwasanya Allah itu Tuhan. Kalau pertanyaannya kita masuk ke dalam tauhid. Kalau pertanyaan dari mana mengetahui Allah itu Tuhan? Jawabannya pada pertemuan yang telah lalu. Bab rukun iman, beriman kepada Allah. Dari mana kita mengetahui Allah itu Tuhan kita? Jawabannya Allah memperkenalkan dirinya di dalam kitab suci Al-Quran Al-Karim. Kita mengetahui Allah itu Tuhan di dalam Al-Quran. Lengkap di situ. Allahul ladzi khalaqas samawati
wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Terus kemudian lillahi ma fis samawati wal ardh lahu ma fis samawati wal ardh. Kemudian innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa ma min ilahin illallah wa ilahukum ilahu wahid. Cukup sudah. Cukup saya bersaksi tidak ada Tuhan selain daripada Allah. Saya bersaksi Allah itu Tuhan. Itu sangat jelas. Saya bersaksi Allah itu Tuhan. Maksudnya jangan menjadikan selain daripada Allah Tuhan. Dalam kehidupan sehari-hari ada orang yang menjadikan harta itu Tuhannya. Ada orang yang dalam kehidupan sehari-hari menjadikan keluarga itu Tuhannya. Ada orang yang dalam kehidupan sehari-hari menjadikan pasangannya itu Tuhannya. Dia akan menyesal. Salah seorang artis ketika dia belum menikah, dia ngomong, saya bekerja untuk diri saya. Kemudian ketika dia menikah, sudah menikah, dia mengatakan belum punya anak. Saya bekerja pagi, siang, malam ini hanya untuk kekasih saya, istri saya tercinta. Kemudian setelah dia punya anak, dia berkata lagi, saya bekerja pagi, siang, malam ini untuk keluarga saya. Lalu dia bercerai dengan istrinya. Lalu dia katakan, saya bekerja ini untuk anak saya, masa depan anak saya. Itu berubah-ubah. Niatnya itu berubah-ubah. Itu jadi Tuhan gitu. Orang yang bergantung kepada selain daripada Allah pasti kecewa. Itu yang dikatakan Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, min alamatil yaqiman ala amal nuqsan raja inda wujudil junah. Ciri orang yang bergantung kepada amal, ciri orang yang bergantung kepada ibadahnya, ciri orang yang bergantung kepada wiridnya, ciri orang yang bergantung kepada amal kebaikannya, ciri orang yang bergantung kepada sedekahnya, ciri orang yang bergantung kepada doanya, ciri orang yang bergantung kepada sesuatu selain daripada Allah, nuqsanur raja, berkurang harapan. Bahasa kita itu kecewa. Berkurang harapan itu kecewa. Kapan? Indah wujudid dunar, ketika terjadi sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan dirinya. Jadi ukurannya itu kecewa, berkurang harapan. Itu pertanda untuk melihat diri kita, hati kita itu bergantung kepada Allah atau bergantung kepada amal. Ukurannya itu kecewa atau berkurang harapan. Bila kecewa, ya. Atau selain kata-kata kecewa, menyesal aku membiayainya, atau kecewa itu menyesal aku menggambarkannya. Kalau ibu-ibu itu mungkin minta maaf, menyesal aku hamil, menyesal aku melahirkannya, menyesal aku menyusuinya. Balasannya seperti itu sekalinya. Menyesal aku membesarkannya, itu kecewa. Kenapa? Karena dia bergantung dengan anaknya tadi. Anak yang dia hamil 9 bulan 10 hari dia lahirkan, kemudian dia susui, dia besarkan, dia ajari berbicara. Ternyata setelah dewasa berarti sama ibunya, berarti sama orang tuanya, kata ibunya menyesal membesarkan dirinya. Nah itu berarti si ibu itu bergantung dengan amalnya. Padahal melahirkan itu memang tugas ibu itu sudah. Rasa-rasanya tidak ada, bapak-bapak hamil itu tidak ada rasa-rasanya lah. Kalau yang ada, tapi dipelem aja. Iya ada. Si Arnold Schwarzenegger, Arnold Schwarzenegger itu dalam pelem itu hamil, dia melahirkan. Itu penonton tujuannya dibumulinya, jelas dibumulinya, tapi hamil kan. Hamil itu hamil ya, berarti rasa-rasanya tidak ada sih laki-laki hamil. Wallahu a'lam, kalau yang ada, siapa tahu akhir zaman, laki-laki hamil. Ada paham juga itu kita terus terang ya. Ini umpamanya saja, terus sesuatu hal yang tidak mungkin. Orang perempuan itu ya memang hamil sudah. Tidak usah, itu sudah kodratnya, sudah nikmati aja. Jadi kita tidak menyesal. Ternyata anak kita soleh, alhamdulillah. Ternyata anak kita tidak soleh, sabar. Tidak usah diambil waktu. Pada bapak-bapak mencari rezeki
Lalu di rumah itu tidak dihargai istrinya, tidak dihargai anak-anaknya. Kata bapaknya tadi kan di rumah, bapak kita tahulah, abah kita tahulah, bekerja pagi siang malam, berdusta sudah, bekerja pagi siang malam, tidurnya gila ya. Dan itu biasanya perkataan orang-orang yang kecewa. Bapak lu tahulah, bekerja pagi siang malam, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, berdusta lagi ya sudah. Berdusta lagi ya, itu kecewa aja, itu serius, itu kecewa aja. Memeras keringat, membanting rumah, bohong lagi sudah. Bagaimana mungkin keringat itu bisa diperas, tulang bisa dibanting, itu kan tidak mungkin. Tapi itu perkataan orang yang tadi bekerja tadi niatnya untuk keluarganya, ternyata keluarganya tidak menghormati dirinya, lalu kecewa. Bekerja seorang laki-laki, seorang suami itu bekerja itu memang kewajiban, saudara. Kewajiban mencari rezeki. Ternyata di rumah dihargai, alhamdulillah. Ternyata di rumah tidak dihargai, sabarlah. Ya kan? Pulang ke rumah, kamu nak makan, nasinya ada di selokan, piringnya ada di rumah piring. Aku nak minum teh, esnya ada di kulkas. Tehnya ada di meja itu, ada gulanya ada di situ, mau lasoran pada itu. Yang kalau ada seorang perempuan yang ketika suaminya hendak makan lalu dia menawarkan nasinya, habis dikautkan nasinya, ditemani ya, ditemui, dibikinkan lagi di rumah, disediakan lagi di situ, ditemani sampai dia selesai makan. Walaupun si perempuan, si istri tadi tidak makan, itu bukan istri, itu bidadari surga. Luar biasa. Oh, luar biasa. Ya mah kalau ada bini ulun terkejut itu. Kalau ada bini ulun hadir, ya ulun bini ulun itu kalau ulun makan ditawarkannya nasi, diulahkannya ulun baju teh, ditunggu sampai selesai ulun makan. Walaupun kita ada makan dua, ini tuh lain biniku, lain bini ulun, tapi bidadari surga ulun. Mulai ke rumah bini ulun keloteng. Artinya makamnya lebih tinggi daripada seorang istri, ya kan? Bidadari surga, jangan ditinggalkan, jangan dilepaskan lagi. Sampai sini mungkin ada pertanyaan. Jangan menjadikan sesuatu selain daripada Allah itu Tuhan. Innalladzina qalu rabbunallah. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah. Ini asyhadu alla ilaha illallah. Orang-orang yang mengatakan Tuhan kami Allah, sumastaqamu, lalu mereka istiqomah. Istiqomah pahamnya malah itulah. Istiqomah itu bukan istri tempat serumah lain-lain. Istiqomah itu bahasa Banjarnya itu nanar itu stabil. Stabil itu istiqomah sudah. Artinya sehat Tuhannya Allah, sakit Tuhannya Allah, miskin Tuhannya Allah, kaya Tuhannya Allah, bahagia Tuhannya Allah, menderita Tuhannya Allah, dapat musibah Tuhannya Allah, dapat kenikmatan Tuhannya tetap Allah. Banyak orang yang pindah Tuhan. Miskin hendak kaya, pindah Tuhan, datang ke Gunung Kawi. Mbah, tolong mbah lah, saya mau kaya. Kira-kira di hati menjaga juru kunci kunciannya Gunung Kawi, kira-kira dalam hatinya apa? Kalau aku tahu cara kaya, tidak mungkin menjadi penjaga Gunung Kawi, tidak mungkin. Cuma kadang-kadang yang datang ya, terus kenapa sampai dia kasih sembarang aja katanya? Saya sembarang aja ngomongnya, tidak ada dasar hukumnya. Cuma yang datang itu yakin kadang-kadang Tuhannya bukan Allah, ternyata kaya, Tuhannya bukan Allah. Fir'aun itu miskin, Korun itu miskin. Ternyata dia kaya, pindah Tuhannya lain Allah Tuhannya. Harta itu jadi Tuhan. Korun itu. Fir'aun itu
pangkat jadi Tuhan, mengaku dirinya Tuhan gitu. Dengan pangkatnya tadi, dengan pangkat jadi raja. Dalam cerita itu 300 tahun tidak pernah sakit. Flu aja tidak pernah. Oh, Fir'aun. Nah, itu gambarnya seperti itu kan, ya Allah ya sabar. Mungkin itu yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Hari ini di situ tulisannya Isra jam 6 lewat 7. Nah, jam 6 lewat 7 itu haram mendirikan sholat. Kemudian dilewatkan. Ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan lewatkan 4 menit. Ada yang mengatakan, ini ulama ustaz yang mengatakan lewatkan 5 menit. Ada yang mengatakan lewatkan 8 menit. Ada yang mengatakan lewatkan 12 menit. Kalau dosen UINSI 12 menit. Nah, kalau di istilah umumnya ada guru yang mengatakan 4 menit. Kalau guru umur 5 menit. Ustaz yang lain mengatakan 8 menit. Itu berbeda menafsirkan seukuran tombak. Haram mendirikan sholat setelah sholat subuh, haram mendirikan sholat ketika matahari terbit. Matahari terbit itu sampai tingginya di terbit 6 lewat 7 sampai setinggi seukuran tombak. 4 menit tinggi sudah, 4 menit. Tapi dia harus berdiri di kapal. Itu di laut, di lautan, di tengah laut, kapal, matahari terbit, tidak ada yang menghalanginya. Kalau di Samarinda dia menghalangi gunung Stereng, gunung Mangga yang menghalangi. Nah, saya berdiri di mahkota, di batas mahkota, berdiri di situ pas matahari terbit. Itu 3 menit saja tinggi sudah. Kenapa? Ini bukit. Samarinda itu tidak ada gunung, Pak. Yang ada bukit. Tapi kita menyebutnya gunung. Yang hebat lagi, gunung yang tidak ada gunungnya, gunung Bingai. Jadi gunung ini mungkin kan, ini tower Telkom. Tower Telkom itu 30 meter, Pak. Kalau tombak itu kan 1,5 meter aja. Tapi di mungkin sana 3 meter tinggi sudah matahari di bawah towernya di bawah ya, tinggi sudah. Ya. Tapi kalau di gang damai, ada harapan ya, jam 9 jadi ombak. Kemudian di gang damai Sido damai, gang damai, atau jalan Lumpia tuh, ada harapan yang tinggi jam 9 ya, cuma tahun 9 kan, seukuran ombak. Tapi kalau kita berdiri di tengah laut, ini saja 4 menit saja sudah tinggi, sudah matahari tinggi. Saya sering di jembatan mahkota pas cerah tinggi sudah tower, tapi di atas bukit towernya itu tinggi sudah. Nah, itu kira-kira demikian. Orang lebih jauh minta ampun, minta maaf, minta ikhlas, minta ridho, minta halal, mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan Allah menunjukkan kepada kita semua agar kita selamat di dunia, selamat di akhirat. Amin amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala sahbihi ajma'in. Allahumma a'inna min dhulumatil wahmi wa a'inna min al-fahmi wa ahlana abwabal ilmi wa zayyinna bil akhlaqil hasanati wal hilmi. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartas samawati wal arda abadan abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun